Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, usulan ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian Ahad pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita, yang mana menurut schedule kita sampai ada istidad isairin sholawat. Jadi dari perjalanan waktu itu Pak, sekarang kita mencapai duhur, waktu siang nih. Subuh-subuh kemarin sudah dibahas semua. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Saya ulangi lagi. Yang umurnya 40 tahun ke atas, 45, 50, 55, 60, apalagi sudah 90. Ya, ini persiapan maksimal. Ini tetangga tadi malam meninggal Pak, Bang Jamal. Siapa yang akan segera menyusul? Wa yambagi an tasta'idda li salatid duhri qabla zawal. Imam Ghazali mengatakan seyogyanya, sepantasnya, yaitu mempersiapkan untuk sholat duhur sebelum memasuki waktu. Nah, kalau kita ini kan sudah sepuh-sepuh Pak, anak udah gede-gede, mungkin sudah punya cucu, sudah gak kerja lagi, yang sudah pensiunan, terus mau ngapain lagi? Rambut pada putih, jenggot pada putih, terus mau ngapain? Nah, persiapan sholat duhur sebelum zawal. Lah, bagaimana persiapannya? Fatuqaddimu qailulah in kana laka qiyamun fil lail. Sunahnya itu memang jam 11 atau setengah 11 itu tidur Pak. Namanya tidur qailulah. Jadi sebelum duhur ya mungkin Bapak kerja ringan setengah 11, jam 11 anggap aja duhur jam 12, jam 11 tidur. Untuk apa? Pertama persiapan qiyam fil lail. Untuk qiyam bangun malam. Yang pertama, dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali juga ada ceritakan sahabat muji-muji, para sahabat yang lain memuji sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Cuma ketika muji Nabi mengatakan emang si nikmar rajul huwa, cowok keren dia, maksudnya banyak ibadahnya Pak, bukan keren apanya. Cuma sayangnya nggak pernah sholat malam. Itu aja Nabi menyayangkan ibadah tapi gak pernah sholat malam. Abdullah dengar, sejak itu dia gak pernah ninggalin sholat malam. Satu untuk sholat malam, dari tidur qailula itu jam 11, satu untuk sholat malam. Kedua, sahrun fil khair, yang biasa melek malam untuk kebaikan. Mungkin mutola'ah, mungkin ngarang kitab, mungkin dzikir sekian juta. Bapak baca istighfar 2 juta, baca tahlil 10 juta, sholawat 15 juta. Umpamanya biasa itu ya apa ini, tapi kalau melek gak ada gunanya, umpamanya gak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan sebagai apa, sebagai hansip ya, apa namanya itu, security, cuma cari kodok hijau, cari jangkrik, umpamanya ya ini konyol. Usia senja 50 tahun ke atas cari kodok hijau yang umpamanya yang gak ada hubungan dengan konyol. Maka dikatakan sahrul layal,
Sahrul layal min ghairi ajlika batilun. Melek malam tanpa ada karena engkau, Masya Allah Ta'ala. Jadi melek malam gak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini batilun Pak. Apalagi sudah kakek-kakek, aki-aki, pagi-pagi kakek-kakek ngantuk. Kek kok ngantuk kek? Iya semalam karambol umpama, remi, biliar umpamanya. Usia kakek-kakek loh. Jadi ditanya, jadi kakek-kakek ini pagi-pagi ngantuk. Jadi sahrul layal minggoili ajlika batilun. Jadi melek malam tanpa ada hubungan dengan Rabbul Alamin. Ya itu tadi ngantuk, pagi ngantuk. Ngapain kek kok ngantuk semalaman? WA, chatting sama bini tetangga. Lah ini bahaya ini Pak. Semangat, memang semangat. Semangat ini. Yang gitu-gitu semangat. Ini wa bukauhunna min ghairi faqdika dhai'un. Nangis tanpa kehilangan Tuhan. Tuh Pak, ayo kita sejenak nih. Kita ambil waktu 1 menit sekarang. Sejenak. Pernah nggak kita merasa menyesal atas kehilangan Tuhan? Nggak pernah rasanya. Pernah nggak kita terus nangis, sedih? Ngapain kek kok nangis? Hari ini saya nggak baca Quran. Pernah nggak? Orang. Nggak pernah itu kita. Sedih, ngapain kayak sedih? Iya, hari ini saya terlewatkan sholat jamaah. Pernah nggak? Orang. Hari ini saya nggak sholat sunnah. Orang. Semuanya orang Pak. Loh kalau zaman dulu, jangankan nggak sholat jamaah, kehilangan takbir itu ditakziahi 3 hari Pak. Terlambat takbir. Terlambat takbir berarti kan. Jadi begitu imam Allahu Akbar langsung Allahu Akbar. Likuli sholati likuli syai'in sofwah. Setiap sesuatu itu ada intisari. Intisarinya sholat takbiratul ihram ma'al imam. Jadi enggak usah was enggak takbir was suaranya keras, suaranya kencang ganggu yang lain. Sholli usoli enggak selesai. Imam rukuk baru selesai. Kalau enggak gitu kan ketinggalan. Benar enggak? Ini masalah di situ. Ini orang kuno Pak, ini ilmunya orang kuno. Nah dengan itu kita ini bisa minimal tuh sadar lah. Kalau enggak pernah sadar dalam usia senja seperti ini. Ini kemarin gara-gara teh tumpah Pak ya. Enggak diupload di YouTube Pak. Loh iya, enggak ada di YouTube gara-gara teh tumpah. Ini kalau tumpah lagi hilang sudah 2 minggu ini. Enggak ada di YouTube. Yang nunggu banyak, kok gak ada, gak tahu, cari-cari mungkin gara-gara teh tumpah ini, kan ya begitu ceritanya. Nah ini masalahnya Pak. Jadi nangis tanpa merasa kehilangan Tuhan itu sia-sia. Ya itu. Lah kalau gak jamaah itu ditakziahi 7 hari. Loh itu orang kuno. Kita macam dengar saja tuh sudah senang Pak. Merasa ciut hati kita. Merasa gak ada apa-apanya. Itu ceritanya Bang. Kita lanjutkan. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Karena qailula itu membantu qiyam lail sebagaimana fis sahur ma'unatun ala siyamin nahar. Sebagaimana sahur itu membantu puasa, begitu juga qailula membantu. Tapi kalau qailula tapi gak sholat malam, kata Imam Ghazali di sini sama dengan sahur tapi gak puasa. Ini bahaya ini Pak. Sahur ikut sahur, keluntang-kelantung, tapi gak puasa. Ada orang setiap Ramadan sahur ikut sahur, buka ikut buka, tapi apa? Gak puasa. Dia menjaga image di depan keluarganya. Sahur ikut sahur, buka ikut buka, tapi di luar makan. Wassalam. Fa'in kilta fajtahid antastayqadha qabla zawal. Kalau kamu tidur qailula sebelum duhur, bangun sebelum zawal. Maksudnya bangunnya sebelum adzan duhur. Ngapain? Wudu, masjid. Masuk masjid, sholi tahiyat, nunggu muadzin. Jangan bilang tukang adzan.
tapi muadzin. Orang sekarang tukang adzan. Ya kan? Mana tukang adzannya ini? Kok gak ada? Yang biasa. Jangan bilang tukang adzan, Pak. Tukang itu adanya tukang kayu, tukang batu. Orang muadzin. Wa man ahsanu mimman da'a ilallah. Gak ada orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang ngajak menuju Allah Ta'ala. Siapa itu? Muadzin. Muadzin itu kalau diterjemahkan Jawa itu ngajak orang, Pak. Merene, orang ke sini. Kalau orang Sunda bilang ke dia, kan begitu. Itu ngajak orang ke sini, Pak. Bahasa Arabnya hayya 'alal shalah, itu bahasa Arabnya itu. Itu masalahnya. Itu ceritanya begitu, diajak ke sini. Nah, itu gak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang ngajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kalau selesai jawab adzan, selesai sholat 4 rakaat. Lah ini Pak, pertanyaannya sekarang kalau sholat 4 rakaat ini, man sholat fil yom ya, isna asara sinta asara rakaatan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan ruwi'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang sehari sholat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Sehari 12 rakaat. Sunnah. Nah, 12 rakaat itu rinciannya arba'atun qabla duhur, wa raka'ataini ba'daha. 4 sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya. Berapa? 6. Raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya. Ini yang muakkad. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, wa raka'atain fajri. Fajri sebelum subuh tadi. Ini Pak, 12. Ya. Saya ulangi lagi, 4 sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 6, ya kan? Habis maghrib 2, 8. Habis isya 2, 10. Fajar 2, 12. Enak Pak, tanpa semen, tanpa wedi, tanpa pasir, dan gak bakal retak-retak rumah di surga. Man sholat sinta asar rakatan banallahu baitan fil jannah. Nah, Nabi sholat 4 rakaat, tapi kalau di syarahnya Bidayah 2 rakaat itu yang akad, ya, yang ditekankan. Setelah sholat 4 rakaat, karena Rasulullah SAW yutawiluhunna. Ini 1 salam, 4 rakaat ini 1 salam. Nabi memperpanjang sholat ini. Wa yaqul, terakhir Nabi mengatakan, hada waktun tuftahu fi abwabus sama. Ini waktu di mana dibuka pintu-pintu langit. Wa hibbu, dan aku kepengen ayarfa, amalku diangkat ketika itu, amal soleh. Nah, itu 4 rakaat Pak. Ini usia-usia senja sudah, jangan malas-malas Pak. Persiapan harus banyak loh. Takutnya dadakan. Iya. Wahadal arba, 4 rakaat sebelum duhur sunatun muakkadatun. Sunnah yang muakkad. Fafil khabar, dalam kabar diriwayatkan, anna man sholahunna fa ahsana, barang siapa yang sholat ini 4 rakaat fa ahsan, dia memperbaiki ruku'uhunna wa sujuduhunna, rukuknya rapi, sujudnya rapi, lama sholla ma'hu sab'una alfa malak, akan bersama dia ya berapa? 70.000 malaikat. Ngapain 70.000 malaikat? Yastaghfiruna lahu ilalail, memintakan ampun sampai malam. Ini lumayan, lantarnya kan hari Minggu nih. Ya, uji coba. Jangan tiap hari Pak, sekali aja. Sekali aja cukup. Tapi kalau tiap hari ya bagus ini. Minimal kita dengar gini nih, dicoba. Ngamali ilmu walaupun sekali seumur hidup. Jangan sampai enggak sama sekali. Terutama ntar kan libur kan, ngapain? Oh, saya sibuk Bib, angkat besi. Ya silakan diangkat. Karena alasannya ada apa? Angkat besi lah segala macam. Yang terakhir. Ya enggak terakhir bener Pak, saya kan lihat jam terus ini. Summa sholil fardhu ma'al imam. Setelah 4 rakaat qabla duhur, qomat ya mengikuti sholat imam. Summa setelah selesai wiridan selesai, habis duhur 2 rakaat. Summa sholli ba'dal fard rakaatain. Ini termasuk rawatib. Jadi duhurnya itu 6. 4 sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Ini 6. Lah, nanti setelah itu jangan sibuk sampai asar, kecuali kata Imam Ghazali, maksudnya waktunya jangan sampai kosong. Apa? Mau belajar, nolong orang yang perlu ya silahkan, menolong baca Quran, atau yang kerja ya kerja, untuk diniati untuk membekali akhiratnya. Itu aja.
Jangan sampai kosong, cangkruk, merokok di warung sampai ya. Bukannya nggak boleh Pak, boleh tapi waktu ini terbuang itu. Ya. Kalau sekat tapi kan umpamanya saya walaupun catur Habib saya baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilah loh ya. Umpamanya ya dibedain takutnya campur baur. Takut campur baur. Kenapa? Bismillah sendiri itu ada hukum 5. Kalau digunakan makruh jadi makruh, digunakan haram jadi haram. Sering saya contohin, buka kunci curanmor atau kunci T, Bismillahirrahmanirrahim, jegrek, nggak boleh, dosa. Haram ya haram, makruh ya makruh, kan ya begitu ceritanya. Jadi bagaimana selanjutnya? Nah kita bahas selanjutnya asar sampai maghrib. Karena ini kue-kue dan teh sudah datang, begitu demikian pengajian ini benar dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.